Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini firman Tuhan akan memberkati kita bersama Yesus kuatku. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan. Hari ini kembali kami diberkati lewat firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, memampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga kami menerima berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan diberikan buat kita dengan satu tema, yaitu closer to God, atau lebih dekat kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat yang kelima. Saya bacakan buat kita semua. Hagai pasal 1 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Puji Tuhan. Saya kira ayat ini menjadi satu ayat yang mendorong kita untuk lebih teguh, kuat, dan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan perintah Allah. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1 ini, kitab Hagai, bangsa yang dimaksud adalah bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini, kalau kita mempelajari sejarahnya, mereka itu ditawan oleh bangsa Babel. Tapi oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan menggerakkan hati raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Kores. Tetapi dikatakan mereka diizinkan pulang kembali ke negeri mereka, yaitu Yerusalem. Namun ada satu perintah Tuhan yang harus mereka kerjakan, yaitu apa? Untuk membangun bait suci. Karena bait suci yang ada pada waktu itu sudah dihancurkan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, bangsa ini yang ditawan ini diizinkan kembali ke negerinya, ke Yerusalem, untuk membangun bait Allah ini. Namun yang terjadi, saudara-saudara, tidak semudah yang dibayangkan. Barangkali mereka kembali dan bermaksud untuk membangun bait suci ini, ada tantangan, ada hambatan, ada kendala-kendala yang mereka hadapi dalam pembangunan bait suci ini. Singkat ceritanya adalah, bait suci ini, pembangunan ini terhenti sekian lama. Kurang lebih 16 tahun pembangunannya berhenti. Tetapi saudara-saudara, ketika pembangunan ini terhenti, mereka berpikir bahwa belum waktunya untuk membangun bait suci ini. Sehingga perhatian mereka teralih kepada hal-hal yang lain, khususnya kepada kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak lagi memperhatikan mengenai pembangunan bait suci ini. Mereka beralih fokus kepada hal-hal yang menurut mereka harus dikerjakan. Perhatian mereka kepada kepentingan mereka masing-masing, sampai satu waktu Tuhan izinkan keadaan mereka begitu sulit, begitu susah. Dan dikatakan, digambarkan seperti dalam ayat yang ke-6, Hagai 1 ayat yang ke-6, saya bacakan saja buat kita. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Dengan kata lain, mereka membawa atau mendapatkan hasil yang tidak seperti mereka harapkan. Ini bentuk atau keadaan yang mereka hadapi sebagai peringatan Tuhan. Namun mereka tidak menyadari keadaan mereka demikian. Mereka tidak memperhatikan bahwa itu adalah peringatan dari Tuhan. Sehingga Tuhan perlu menyampaikan firman-Nya, sebagaimana ayat pokok kita tadi disampaikan, perhatikan keadaanmu. Perhatikan keadaanmu. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita tadi berkata closer to God, atau lebih dekat kepada Tuhan. Apa pelajarannya buat kita melalui ayat pokok kita ini? Yang pertama adalah, mengapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Jadi itu yang pertama, mengapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Kita mundur kepada kitab Esra. Esra pasal 1, di sana dikatakan ayat yang pertama, Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia,
Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan, tulisan, dan tulisan pengumuman ini. Saya garis bawahi kata Tuhan menggerakkan hati Kores. Artinya apa, saudara-saudara? Mengapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup menjamah hati seseorang, menggerakkan hati seseorang untuk membebaskan mereka. Siapa Kores? Raja yang paling berkuasa pada saat itu. Raja Persia, raja atau kerajaan yang menguasai dunia pada saat itu. Seorang raja yang masyhur, tetapi Tuhan sanggup menjamah hatinya. Jadi dengan kata lain, seberkuasa apapun seseorang, Tuhan lebih berkuasa untuk menjamah hatinya, menggerakkan hatinya, sehingga membebaskan bangsa Yehuda ini kembali ke negerinya. Jadi saudara-saudara, barangkali kita juga sedang menghadapi sesuatu saat ini, tetapi lebih dekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menggerakkan siapapun untuk menolong saudara dan saya. Bahkan untuk mengatasi segala apapun yang kita hadapi. Tidak mudah dalam keadaan bangsa Yehuda ini ditawan, tertawan, bangsa jajahan. Tidak mudah, tidak menyenangkan keadaan mereka. Tetapi Tuhan sanggup menjamah hati raja ini, menggerakkan hatinya sehingga firman Allah tergenapi. Firman Allah terjadi. Janji-janji Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama, mengapa kita harus lebih dekat kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup menggerakkan hati siapapun yang lebih berkuasa dari apapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal yang kedua adalah bagaimana supaya kita lebih dekat kepada Tuhan? Yaitu salah satu caranya adalah dengan melakukan perintahnya. Perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda ketika diizinkan pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Seharusnya kalau seandainya mereka melakukan perintah ini, tentu akan ada lebih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Memang seperti di awal tadi saya katakan, tidak mudah memang untuk melaksanakan hal ini. Ada tantangan, tapi percayalah, kekuatan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kekuatan Tuhan selalu menyertai bangsa ini. Sebagaimana firman Tuhan dalam Zakaria 4 ayat yang ke-6 di sana disebutkan adalah bahwa bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Artinya apa? Roh Tuhan menyertai, kuasa Tuhan menyertai mereka. Sehingga benar ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan, tapi Tuhan akan mampukan. Karena apa? Roh Tuhan menyertai, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Dan demikian dengan kita. Tuhan kuasanya, rohnya memampukan melakukan perintah Allah ini. Puji Tuhan. Dan saya baca satu ayat di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 40 dikatakan, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Artinya apa saudara-saudara? Miliki komitmen untuk tetap melakukan perintah Tuhan supaya baik keadaan kita. Kalau seandainya bangsa Yehuda ini melakukan perintah Tuhan, saya percaya mereka, Tuhan akan genapi janjinya. Keadaan mereka akan baik, keadaan mereka akan diberkati berlimpah karena Tuhanlah sumber berkat dalam kehidupan kita. Karena itu, lebih dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menggerakkan hati seseorang yang berkuasa sekalipun. Dan Tuhan juga sanggup memberikan kekuatan kita untuk melakukan perintahnya. Karena itu Tuhan kiranya tolong kita hari ini melangkah bersama dengan Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan dan kita alami kegenapan janji Tuhan itu. Dan lakukanlah perintahnya. Karena kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kalau kami melakukan perintah-Mu, ada berkat Tuhan yang kami terima. Karena itu biarlah kami lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami melangkah bersama dengan Tuhan dan melakukan perintah-Mu. Ini doa kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Amin.